Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjut pembahasan mengenai uji analisis variansi multivariat, atau kita bisa kenal dengan sebutan MANOVA, atau juga bisa kita kenal uji lanjutan dari perkembangan dari uji ANOVA. Apa sih yang membedakan uji ANOVA sama uji MANOVA? Yang saling membedakan di sini uji variabel dependennya. Dengan cara variabel dependennya di sini, kalau ANOVA itu hanya satu, tapi kalau MANOVA itu lebih dari satu, jadi bisa langsung beberapa. Misalkan kalau ANOVA dijelaskan bagaimana sih pengaruh hasil panen kentang berdasarkan varietas kentang dan pupuk kentangnya. Tapi kalau di MANOVA dapat dijelaskan atau diperluas variabelnya, bagaimana sih pengaruh hasil panen, ya kan? Hasil panen, berat tanaman kentangnya itu, berat buahnya kentang itu, sama tingginya tanaman berdasarkan varietas kentang dan jenis pupuknya. Nah, kayak gitu. Jadi itu tiga variabel langsung dianalisis jadi satu jedek. Kalau ANOVA kan kalau satu-satu kan misalkan hasil panen dulu dianalisis jedek, terus ntar ada ini apa tadi lupa, berat buahnya kentang itu dan sendiri, terus tinggi tanamannya dan sendiri. Tapi kalau di ANOVA ini langsung jadi satu jedek, itu bisa kabarnya kayak gitu. Untuk modelnya juga sama di sini, model MANOVA-nya juga sama kayak ANOVA, bedanya cuma dia izinnya di sini. Dia soalnya ada pengamatan keberapa dan perlakuan keberapa di situ. Di sini YIJ-nya ini. Untuk mu-nya di sini dia vektor rata-rata. Ini kan kalau mu di ANOVA dia cuma rata-rata doang. Kalau ini vektor rata-rata, di sini juga vektor faktor pertama, pengaruh pertama, dan errornya. Ini bentuknya vektor. Kalau yang di ANOVA biasa itu, setelah kalau MANOVA bentuknya vektor. Itu hipotesisnya juga sama kayak ANOVA. Ada pengaruh atau tidak gitu. Statik ujinya pakai di sini pakai Wix lambda, atau pakai nilai Wix-nya ini sekian. Nah, untuk asumsinya juga sama kayak ANOVA, tapi ada beberapa. Di matrik kovalensinya harus sama yang pertama. Terus variabel dependen harus berdistribusi normal multivariat. Di sini normal multivariat, bukan normal saja, tapi normal multivariat secara keseluruhan. Terus linearitas di antara variabel dependen tidak boleh ada saling korelasi. Artinya variabel dependen di sini nggak ada boleh yang saling berkorelasi. Jadi antara variabel dependen satu dengan yang lain itu nggak boleh ada yang saling berkorelasi kayak gitu. Untuk package-nya pakai MV norm ya. Perintahnya MANOVA. Ini ntar ada formulanya. Nah, kalau langsung di sini langsung ke studi kasusnya ya kan. Di sini ada studi kasus, misalkan suatu penelitian ingin mengetahui tentang pengaruh pekerjaan terhadap pembelian kendaraan dengan sistem pembelian cash atau kredit. Jadi pekerjaan di sini ada dua, yaitu ada cash, ada PNS, ada non PNS. Ada sih, kita mau meneliti apakah ada sih pengaruh pekerjaan terhadap pembelian cash dan kredit. Misalkan apakah ada sih perbedaan nanti yang PNS sama non PNS tuh milih cash atau kredit, apakah beda sih antara pembelian cash ntar dilihat PNS sama non PNS lebih banyak mana, terus yang kredit ntar dilihat lebih banyak mana gitu. Ada perbedaan enggak gitu? Yang bedakan misalkan kalau yang PNS nanti yang belinya sekian orang, nah non PNS sekian orang, nah dibandingin itu ada beda enggak sih kayak gitu. Gambarannya kayak gitu, ada perbedaan enggaknya gitu. Jadi kalau di sini kalau bisa dilihat, kalau dilihat sekilas gini kan, kita masih belum bisa melihat kan. Kalau sekilas kita masih belum bisa lihat. Tapi kalau udah kita diuji, kita baru tahu yang mana atau yang beda, yang mana atau yang nggak ada pengaruh atau yang nggak ada beda. Itu dengan uji MANOVA ini. Jadi secara langsung keseluruhan, nggak perlu satu-satu kayak gitu. Oke, untuk yang langsung aja ke studi kasusnya. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa kita set WD dulu.
ZWD dulu, kasih petik ZWD. Di sini aku pakai yang di D kayak biasa, di D latihan Anmol. Kalian juga menyesuaikan kalian menyimpannya di mana biar kalian gampang. Kalau mau nyimpan sini juga bisa, kalau mau bikin yang lain juga bisa. Di sini aku nyimpannya di D, di lokal, misalnya kan lokal C, misalnya di D. Nah ini di D, terus di folder latihan Anmol gitu. Terus package apa sih yang diperlukan? Yang pertama itu ada kita install dulu package-nya. Yang pertama install package, kasih petik dulu ggpubr. Apa sih gunanya ggpubr di sini? ggpubr di sini gunanya untuk buat plot ya. Namanya aja udah ggpubr kan, namanya udah gigi. Jadi kan dia pasti gigi plot kayak yang di SPSS kan. Yang kalian kenal. Yes, kemudian ada R static. Apa sih R static juga itu buat apa sih? Kan R static di sini itu buat analisisnya, buat pakai uji outlier, buat uji normalitas juga bisa dan lain sebagainya. Masih ada package yang lain juga gitu. Yang langkah yang pertama yang dilakukan yaitu pertama kali kita library dulu. Setiap buka kita set, kemudian kita library dulu. Habis di library, panggil datanya dulu. Datanya mana tadi? Datanya kok hilang. Nah ini datanya. Nah kita panggil datanya, kita define dulu variabelnya. Ini kan data, kok definisinya data Manova gitu. Array CSV Anmol 2. Nah aku namain kayak gitu foldernya. Jadi kalian datanya kalian di Excel dulu ya, di Excel dulu, kemudian di save dengan format CSV. Udah, kalau udah kalian simpan, terus kalian panggil di sini dengan definisi, kemudian di read CSV 2 atau read CSV itu bisa. Terus apa sih yang membedakan antara CSV 2 sama CSV? Yang membedakan di sini terkadang tuh kalau kita nge-save pakai CSV kan, nge-save Excel pakai CSV, tiba-tiba kalau mau manggil CSV gitu aja kadang error, dia tabelnya jadi satu semua gitu. Tapi kalau kadang pakai CSV doang error gitu. Nah, makanya dan dilihat dulu. Jadi buat melihatnya kalian view dulu, ya kan, view data Manova. Jadi lihat dulu, udah bagus belum? Nah, kalau gini udah bagus gitu. Kalau belum bagus, kalian ubah ininya. Read CSV ini jadi read CSV 2, nggak ada duanya. Nanti dilihat apakah bagus. Kalau bagus berarti udah benar gitu. Jadi cuma itu aja ntar kegunaannya. Setelah kita panggil datanya, kan udah dipanggil data kan udah semua nggak sesuai kan. Ada 40 data. Oke siap, ada 10-20 data. Nah karena udah dipanggil, tahap pertama kita uji asumsi dulu. Sebelum itu sih kita lihat plotnya dulu, sekitar plotnya dulu. Kayak mana sih plotnya? Plotnya kayak mana sih itu gambarnya kok kayak gitu kan? Ya ini udah masing-masing kan kita lihat, udah sesuai kan. Ini yang untuk kreditnya, kredit. Yang ini untuk cashnya, penjualannya secara kredit. Ini cashnya udah kan, dia nggak ada kayaknya nggak saling, ini kan udah saling asing kan. Cuma yang ini aja yang sama, ini sama. Jadi nggak kalau dilihat dari sini kita kayaknya nggak ada korelasi ya, kayaknya. Tapi ntar kita lihat. Yang pertama kita uji normalitas. Yang pertama kita lihat untuk yang cash dulu berdasarkan pekerjaan berdasarkan pembelian cash dulu ya dari CPNS, PNS dan non PNS berdasarkan pekerjaannya di sini itu pekerjaan berdasarkan pembelian cashnya kita lihat cedak. Nah ini dari non PNS dia lihat datanya oke, dia di garis linear masih mengumpul jadi aman. Yang PNS juga dia masih mengumpul di sini di garis linear jadinya dia aman. Jadi asumsi normalnya dapat diatasi jadi aman kayak gitu. Yang kedua untuk yang kreditnya juga sama, juga aman, dia datanya mengumpul di garis linear semua. Ini datanya aman semua, ini bagus ini. Yang uji yang kedua ketika udah normalitas sudah terpenuhi, jadi lanjut ke uji kedua itu ada uji homokedastisitas. Itu untuk kehomogenan, apakah datanya homogen, variabel homogen atau tidak. Langsung ya, yang pertama langsung dua-duanya ya kan kita jelasin. Yang pertama dulu untuk cash-nya dulu, pembelian secara cash di sini P-nya lebih dari 0,05, jadinya tetap di sini dia
variabelnya sama, matriks variabel konversinya sama dengan 0, tidak ada perbedaan. Yang ini juga, yang kredit juga dia hampir aja ini 0,06, jadi tetap masih lebih dari 0,5, jadi tetap masih nolnya diterima. Jadi matriks varian konversinya sama, jadi nggak ada perbedaan. Terus yang kedua ada uji korelasi. Apa itu uji korelasi gitu kan? Uji korelasi di sini buat ngecek, jadi apa misalnya agar variabel dependen tuh sering berkorelasi nggak toh kayak gitu. Kan di sini syaratnya harus data variabel dependen kalau nggak boleh saling berkorelasi. Coba kita cek. Nah, version correlation. Nilai signya lebih dari 0,05. Oh, lebih dari semua ya. Aman jadinya. Ini juga korelasinya di sini signya 0,08. Jadi tetap dia lebih dari 0,05. Jadi tetap tidak ada korelasi. Korelasinya atau korelasi lemah antar variabel dependen. Jadi uji dapat dilanjutkan. Yang terakhir ada uji Mahalanobis lah. Uji Mahalanobis di sini yang menggunakan R static tadi. Gitu. Nah, cara bacanya gimana? Gampang banget cara bacanya, ya kan? Langsung aja di sini, kalian lihat di sini. Nah, ini jarak Mahalanobis. Nah, sedek. Kalau ini dihitung manual, ini rata-rata ini pasti rata-ratanya kurang dari rata-rata keseluruhannya, ini kan. Nih, jadinya aman, jadi nggak ada perbedaan. Ntar ini sini outlier semua kan jadinya, nah kan dia datanya tetap outliernya di sini false, jadi tidak ada data yang keluar atau data yang outlier, jadinya aman, jadi dapat proses. Ini kenapa kok 23 mas? Nah, ini 23 ini karena kita ambil cuman di kolom kedua dan kolom ketiganya. Yang pertamanya nggak perlu, nggak usah. Yang kolom kedua. Kenapa kok 23 aja? Soalnya yang nomor 7 itu, yang pekerjaan ini cuman PNS sama PS-nya doang. Jadi untuk faktornya doang. Kok faktor apa? Menjelasnya yang mau diuji terhadap apa? Pembelian pengaruh pekerjaan, jenis pekerjaan terhadap pembelian motor secara cash atau kredit gitu. Adakah pengaruhnya? Begitu. Nah, dilihat di sini. Yang diambil cuma duanya. Jadi cash atau kreditnya. Variabel dependentnya di sini berarti cash dan kreditnya kayak gitu. Langsung ke modelnya. Gimana sih model pembentukan modelnya? Sama kayak itu. Formulanya kayak gini. LM Cebin di sini pembentukan modelnya cash kredit variabel dependentnya berdasarkan pekerjaan. Untuk variabelnya data MANOVA. Oke, kita lihat modelnya. Summary sekalian. Nah, di sini dapat dilihat. Di sini nilai signya, ya kan? Kita fokus nilai signya aja, nggak usah kemana-mana. Kita fokus nilai sig. Nilai signya atau PR itu probabilitas. Nilai signya 0,08. Dia kurang dari 0,05. Jadinya dia ada perbedaan. Berarti secara otomatis, ya kan? Secara otomatis data tersebut ada perbedaan. Ada perbedaan pembelian, ada perbedaan jenis pekerjaan terhadap pembelian cash dan kreditnya gitu. Berarti ada perbedaan, jadi tetap ada perbedaan berarti ya. Jadi terus kita pasti tahu kan, kita pasti penasaran kan, kalau ada beda, yang mana tuh yang beda gitu kan, yang di cashnya atau yang di kreditnya yang beda gitu. Iya sih yang kita pertanyakan itu sih rata-rata ya. Yang mana sih yang beda, yang membedakan tuh cash atau kreditnya sih yang membedakan. Jangan-jangan kalau udah diuji ternyata cuman satu, ataukah bisa dua-duanya, atau yang kredit doang yang beda, yang cashnya enggak. Nah, bisa jadi kayak gitu. Gimana cara selanjutnya buat analisis? Nah, untuk analisisnya yang pertama kita buat grouping dulu ya. Kita grouping di sini. Maksud grouping di sini tuh jadi di satu-satu semua. Jadi di sini kita jawabin satu-satu. Misalkan untuk PNS itu cash di cash dulu semua, cash semua seret. Sampai terusan disebut PNS yang kredit semua setting kan 2, jadinya di satu-satu gitu, cash semua, PNS semua seret satu-satu gitu kan. Kita bilang tadi di sini ANOVA-nya, nah pakai ANOVA di situ harus satu-satu, jadi nggak bisa dua langsung. Kalau yang ANOVA kan bisa dua langsung gitu. Kenapa sih tetap pakai ANOVA? Soalnya buat melihat yang beda tuh yang mana. Kalau yang pakai ANOVA itu bisa langsungnya cuman beda gitu dong. Kalau uji lanjutnya ntar ada uji lanjut lain gitu bisa. Jadi kalau udah dibikin grup kayak gitu, kita lihat ANOVA-nya cedek. Oke, yang pertama di cash. Lihat fokus ke p-value. Fokus ke p-value. P-value di sini kurang dari 0,05, di sini p-value-nya 0,005. Jadinya otomatis ada perbedaan gitu. Oh, iya ya, ada perbedaan.
Benar kan ada perbedaan, berarti dari datanya aja. Tapi dari data kita belum bisa ngelihat kan, tapi kalau udah dari uji ini udah bisa lihat. Jadi secara otomatis ada perbedaan jenis pekerjaan pada pembelian motornya cash, membeli motor dengan cara cashnya begini, otomatis dia ada beda. Oh, jadi kita paham yang berbeda dulu di variabel cashnya, di kreditnya nggak ada beda, jadi tetap aman kayak gitu. Terus selanjutnya kita lihat yang kreditnya. Ini kan kita lihat kredit di sini. Nilai P value-nya 0,169. Jadi dia lebih dari 0,05. Loh, kok lebih? Oh, berarti nggak beda dong. Oh ya, betul. Kalau lebih dia nggak ada beda. Otomatis tidak ada perbedaan jenis pekerjaan terhadap pembelian motor secara kredit. Oh, jadi kita tahu dari uji manova tadi yang beda tuh yang mana, yang nggak yang mana. Di sini yang beda berarti pembelian secara cashnya. Jadi jenis pekerjaan itu mempengaruhi secara signifikan terhadap pembelian motor secara cash, sedangkan yang ya sedang pembelian secara kredit tidak ada perbedaan. Jadi jenis pekerjaan itu tidak mempengaruhi, tidak ada pengaruh gitu kan, tidak ada pengaruh terhadap pembelian motor secara kredit. Nah, kesimpulannya kayak gitu. Gimana? Oke, mantap kan? Nah, ya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan monggo. Nah, kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.